As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Donald Trump ingin caplok Gaza. Apa maksudnya? Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia lewat pernyataannya yang ingin mencaplok wilayah Gaza. Ia ingin membangun kembali enklave Palestina yang hancur itu menjadi resort-resort mewah dan tempat tertirah seperti di Riviera, Italia. Kegaduhan ala Trump muncul saat pengusaha kaya itu berbicara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menemuinya di Gedung Putih. Riviera Italia adalah wilayah pesisir Teluk Genoa yang terletak di antara Laut Liguria dan barisan pegunungan yang dibentuk Alpen Maritim dan Apennina. Wilayah ini terbentang dari perbatasan Prancis dan Riviera Prancis di dekat Ventimiglia hingga Capo Corvo yang dikenal sebagai Punta Bianca. Istilah Riviera pernah mencakup wilayah Riviera Prancis dan terbentang hingga mencapai kota Marseille. Gagasan Trump yang mendekati ilusi ini sontak memantik kegeraman negara-negara Timur Tengah, Eropa, Rusia, Cina, dan tentu saja rakyat Palestina. Ide Trump yang ingin mengubah Gaza menjadi kawasan wisata itu diikuti pemindahan penduduk Gaza ke tempat lain di luar Palestina. Mesir dan Yordania menjadi pilihan utama di benak Donald Trump. Bagaimana caranya membujuk kedua negara itu agar mengikuti keinginannya, hanya Trump yang tahu. Pastinya, ide Donald Trump yang baru saja memicu ketegangan dengan negara-negara tetangganya, Kanada dan Meksiko itu, menambah kontroversi tokoh ini. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov memperingatkan, kampanye America First agak mirip dengan slogan fasistis Adolf Hitler, Deutschland über alle. Kala itu, rezim Nazi Jerman ingin menegaskan superioritas nasional Jerman atas negara-negara lainnya, termasuk superioritas rasnya. Pendekatan Trump itu pada dasarnya telah merusak piagam PBB dan tatanan global pasca perang yang dibangun atas dasar kesetaraan kedaulatan. Prinsip ini diabadikan dalam perjanjian Yalta-Potsdam yang ditandatangani pada tahun 1945 oleh Uni Soviet, Amerika, dan Inggris yang membentuk tatanan internasional modern. Keinginan Trump mencaplok Gaza dan mengubahnya jadi Riviera pada dasarnya menjadi dukungan upaya sistematis Israel untuk melenyapkan etnis Palestina dari Gaza dan wilayah pendudukan lainnya. Warga Palestina akan dipaksa keluar dari daerah kantong yang dikepung Israel itu, dan sejatinya usaha itu telah dilakukan sejak pecah perang dipicu operasi banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Trump dalam nada serius mengatakan pembangunan Gaza akan mendatangkan lapangan kerja dan kemakmuran ekonomi saat diubah jadi Riviera Timur Tengah. Kelompok Hamas di Gaza lewat juru bicaranya, Sami Abu Zuhri, mengatakan ide Trump itu adalah bagian kampanye pembersihan etnis rakyat Palestina. Menurut Abu Zuhri, gagasan Trump itu tidak masuk akal dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan baru di wilayah tersebut. Trump tampaknya ingin menciptakan kekacauan dan ketegangan baru di wilayah tersebut karena rakyat Gaza tidak akan membiarkan rencana tersebut terlaksana. Pejabat senior Hamas lainnya, Issad El-Resik, mengatakan pernyataan Trump mencerminkan kebingungan dan ketidaktahuan mendalam tentang masalah Palestina. Gaza, kata El-Resik, jelas bukan tanah milik bersama dan bukan properti yang dapat diperjualbelikan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Hussein Al-Sheikh, mengatakan PLO menolak semua seruan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas secara tegas juga menolak segala rencana untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Kami tidak akan membiarkan pelanggaran hak-hak rakyat kami yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun dan kami korbankan dengan pengorbanan besar untuk mencapainya, kata Mahmud Abbas. Perdamaian dan stabilitas tidak akan tercapai di kawasan ini tanpa mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya di perbatasan tahun 1967 berdasarkan
solusi dua negara. Lanjut penerus Yasser Arafat itu. Sementara kelompok jihad Islam Palestina menyebut rencana Trump itu berbahaya dan mengancam keamanan nasional Arab dan regional, khususnya di Mesir dan Yordania. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, mengatakan orang-orang di Gaza harus diizinkan merebut kembali apa yang dulunya merupakan rumah mereka di Israel. Bagi mereka yang ingin mengirim orang-orang Palestina ke tempat yang katanya bagus, izinkan mereka kembali ke rumah asal mereka di tempat yang sekarang menjadi Israel, kata Mansur. Mantan Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang merupakan tokoh radikal Yahudi, mengatakan ide memindahkan penduduk Gaza adalah satu-satunya strategi tepat mengakhiri perang di Gaza. Itamar mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengadopsi kebijakan yang disuarakan Donald Trump itu. Di Kairo, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Atim membicarakan rencana Trump itu dengan Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa. Mereka berbicara tentang pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa warga Palestina meninggalkan wilayah tersebut. Reaksi resmi kerajaan Saudi atas pernyataan Trump adalah Riyadh tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi juga menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Di Amman, Yordania, Raja Abdullah II menyerukan penghentian perluasan permukiman penduduk Israel di wilayah pendudukan. Kerajaan Yordania juga menolak keras terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina dari Gaza maupun tepi barat. Di Teheran, pejabat senior Iran menolak gagasan itu. Iran adalah pemimpin poros perlawanan yang menjadi musuh terbesar Israel di kawasan Timur Tengah. Tapi jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah dan melemahnya Hizbullah Lebanon serta Hamas berdampak signifikan terhadap pengaruh Iran di kawasan ini. Rusia juga menentang gagasan Trump. Begitu pula Jerman, Irlandia, Inggris, dan banyak negara lain mengutarakan pandangan senada. Senator Amerika Chris Murphy dari Demokrat mengecam pernyataan dan ide Trump ini. Dia benar-benar kehilangan akal, kata Murphy di akun X. Invasi Amerika ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara Amerika dan perang puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan menjijikkan, tulis Murphy. Pernyataan Murphy didukung koleganya, Senator Chris Van Hollen. Hollen langsung menyebut pengusiran paksa penduduk Gaza adalah pembersihan etnis dengan nama lain. Deklarasi ini akan memberi amunisi kepada Iran dan musuh lainnya sembari melemahkan mitra Arab kita di kawasan tersebut, kata Hollen. Kongres harus menentang skema yang berbahaya dan sembrono ini, lanjut Hollen. Anggota Kongres Amerika Rashida Tlaib yang berdarah Palestina Amerika menegaskan Palestina tidak akan pergi kemanapun. Presiden ini hanya bisa memuntahkan omong kosong fanatik ini karena dukungan bipartisan di Kongres untuk mendanai genosida dan pembersihan etnis, kata Tlaib. Sementara kelompok advokasi Muslim Amerika menyatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan Amerika Serikat. Seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, menurut komunitas ini, sama sekali tidak dapat diterima. Gagasan Trump tentang mencaplok Gaza memang terasa naif, absurd, dan menimbulkan guncangan hebat geopolitik global. Pernyataan dan gagasan itu hampir tidak pernah muncul dari mulut pemimpin-pemimpin Amerika sebelumnya. Apakah gagasan itu hanya retorika Trump untuk menyenangkan Israel, sekaligus cara dia mengembalikan pengaruh Amerika di dunia? Apakah ini taktik Trump membelah forum global BRICS yang mulai menggerus kedikjayaan Amerika di berbagai tempat? Melihat karakteristik dan watak Trump yang sering tidak terduga, sulit ditebak dan pernyataan itu harus dipandang serius. Washington di bawah kekuasaan Trump bagaimanapun saat ini sedang berusaha merebut kembali superioritas globalnya yang diambil China. Trump memulai lewat ancaman tarif perdagangan kejam terhadap Kanada dan Meksiko yang akhirnya membuat kedua negara itu ketakutan. Gedung Putih juga mulai perang dagang dengan Tiongkok lewat peningkatan tarif perdagangan di berbagai sektor manufaktur. Terhadap Rusia dan Eropa, Trump belum menerapkan kebijakan perang dagang baru. Tapi ini hanya soal waktu.
kapan saja Trump bisa memulainya. Karena itu, pernyataan dan gagasan Trump mencaplok Gaza sekali lagi bisa dibaca sebagai cara baru Trump melipat gandakan pengaruhnya secara global. Tribuners, mencaplok Gaza, memindahkan semua penduduknya ke negara lain, lalu membangunnya menjadi mesin uang dari sektor ekonomi pariwisata. Jelas tindakan barbar. Pada akhirnya, gagasan itu akan terdengar dan terlihat sebagai strategi mirip eksterminasi ala Adolf Hitler. Hitler pada masa puncak kekuasaannya mengirim jutaan orang Yahudi, Gipsi dan etnis lain yang dipandang rendah ke kamp-kamp konsentrasi. Nah, ide itu menjadi terasa kian absurd karena diinginkan oleh entitas yang selama bertahun-tahun menarasikan diri sebagai korban eksterminasi Adolf Hitler. Donald Trump kali ini tampak melintasi garis merah sejarah, sebuah ancaman eksistensial serius bagi rakyat Palestina dan dunia.